Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak, atau saya biasa manggilnya Kang Rohendi. Beliau senior saya dan juga sebetulnya guru saya. Satu karena juga lebih saya nggak berani nyebut tua juga karena biar kita sama-sama masih muda, Kang, gitu ya. Hanya beda beberapa tahun saja. Alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih juga kepada Sivitas Akademika Dr. KHEZ Mutakin, STAI Dr. KHEZ Mutakin, Pak Dr. Surya, Pak Dr. Ridwan, dan juga dari pihak dekanat yang sudah menginisiasi, khususnya dari LPM, untuk menginisiasi kegiatan ini kaitan dengan radikalisme yang saat ini tadi kalau saya dengar dari Pak Dr. Ridwan, di kalangan pelajar ini sudah mulai merambah ke generasi pelajar maupun mahasiswa. Kebetulan di sini ada adik-adik kita dari Forum OSIS dan MPK Kabupaten Purwakarta hadir juga beserta para mahasiswa STAI Dr. KHEZ Mutakin, dan itu menjadi sebuah PR atau mungkin tantangan bagi kita semua, bagaimana menyadarkan kembali generasi muda atau juga kita semua menumbuhkan semangat Islam rahmatan lil alamin. Ya. Persoalannya barangkali saya kira seperti tadi disampaikan juga oleh Kang Rohendi, saya hanya melengkapi saja, walaupun juga tentu belum tentu lengkap. Ya. Tetapi beberapa aspek atau faktor yang menjadi alasan kenapa muncul mungkin radikalisme itu, diantaranya yang pertama menurut saya itu kurangnya pemahaman tentang ilmu pengetahuan dan keagamaan kita. Yang ada di dalamnya tentu pemahaman tentang teks-teks dalam Al-Quran maupun nas-nas yang kita pelajari, baik itu Al-Quran, hadis maupun katakanlah qaul-qaul ulama. Ya. Nah, yang kedua itu ada aspek ekonomi juga, ya kan. Jadi bisa jadi ketimpangan, kesenjangan ekonomi itu kemudian memunculkan secara psikologis maupun sosiologis itu pemberontakan-pemberontakan karena adanya ketidakadilan. Kemudian yang ketiga ini faktor politik. Tentu faktor politik ini adalah kaitannya dengan bagaimana peran-peran dari para politisi, peran-peran dari para pengusaha dan seterusnya dalam rangka menguasai suatu wilayah atau suatu perekonomian juga, ya. Ya, ini saya kira tiga aspek itu, tiga faktor itu yang menjadi menurut saya melatar belakangi. Nah, kemudian bagaimana sebetulnya dengan Pancasila? Ya tentu kita tidak ingin mengadu domba lah istilahnya antara Pancasila dengan agama gitu ya. Sehingga kemudian misalnya pertanyaan di tes wawasan kebangsaan di KPK juga itu jadi bermasalah gara-gara dipertanyakan antara Pancasila dengan agama. Nah, tentu harus kita pahami bahwa ya soal Pancasila dan agama, atau misalnya kita bicara tentang Piagam Jakarta, itu harus diakui oleh kita semua bahwa Piagam Jakarta itu memberikan kontribusi ya, atau menjadi sebuah istilahnya itu dasar untuk lahirnya Pancasila. Kenapa? Karena sebelum ada Pancasila ada Piagam Jakarta, gitu ya. Bahwa kemudian ada 7 kata yang dihilangkan dalam Pancasila, itu maka sebetulnya adalah kontribusi terbesar daripada orang-orang Islam, umat Islam di Indonesia terhadap bangsa Indonesia. Dan ini sesuatu yang harus kita apresiasi ya, harus kita pahami bersama, dan ini sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi negara Republik Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia betul-betul
merupakan sebuah negara damai atau negara yang yang harmonis, ya, bahkan sejak didirikannya, ya, dengan bahwa kita yang katakanlah warga Muslim itu yang terbanyak di Indonesia itu memberikan kesempatan kepada warga yang lain yang berbeda agama untuk ada dalam satu katakanlah negara bangsa, ya, yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan karena itu maka saya kira jangan pernah kita berpikir Pancasila itu menjadi sesuatu yang ada di luar kita. Pancasila itu ada di dalam kita. Apalagi kalau kita memahami sila-sila yang ada dalam Pancasila itu. Tidak ada satupun yang bertentangan dengan katakanlah nilai-nilai keagamaan kita dalam Islam, gitu ya. Bahkan justru semua itu adalah sesuatu yang boleh dibilang bagian daripada keislaman kita. Ya, makna ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya itu adalah sesuatu yang sebetulnya menjadi nilai-nilai keislaman, keberagaman kita. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan juga terkait dengan ini nggak ada ininya ya, nggak ada sarungnya. Jadi sebetulnya ya, pemahaman agama kita yang kadangkala keliru. Ya. Jadi yang kita ingin bahas aspek kesadaran ya, aspek pemahaman tentang ilmu pengetahuan yang kemudian muncul radikalisme. Ini banyak pemahaman teks-teks agama yang saya kira juga istilahnya keliru atau kurang dalam gitu ya. Contoh masalah jihad saja, ya kan? Jihad itu kan dianggap bagi mereka yang pemahamannya terbatas itu ya perang. Padahal kan jihad itu tidak seperti itu. Rasulullah pernah mengatakan bahwa kita sudah keluar dari jihad asghar, ya, atau sohir lah istilahnya, atau itu yang menuju jihadul akbar. Jihadul akbar itu apa? Ya memerangi diri sendiri, nafsu kita sendiri. Nah, kan itu juga kemudian derivatnya daripada jihad itu kan juga adalah istilahnya bersungguh-sungguh gitu ya, berijtihad dan seterusnya kayak begitu. Ini juga mungkin yang perlu kita pahami. Dan Rasulullah juga mengatakan bahwa kalau dalam Al-Quran juga kalau tidak salah disebutkan bahwa berperanglah sebagian dan mencari ilmu lah sebagian, dan gitu ya. Artinya bahwa itu adalah sebuah cara berpikir kenegaraan gitu. Dan kayak di Indonesia atau di negara-negara saat ini ya, bagaimanapun kita ada yang bersiap untuk berperang, TNI gitu. Dan ada juga yang kita dididik sekolah di perguruan tinggi, saya kira sampai kepada jenjang tertinggi dan seterusnya. Untuk apa? Untuk menjaga regenerasi, untuk menjaga ilmu pengetahuan itu tetap hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, perlu diketahui juga bahwa sungguhnya banyak pemahaman tentang radikalisme itu tadi ya karena kurangnya kesadaran. Nah, kesadaran itu kan asalnya dari kata sodrun, ya kan? Sering saya katakan kepada teman-teman dari guru saya juga bahwa kesadaran itu ya berasal dari kata sodrun, ya. Sodrun itu kan dada, gitu ya. Dada itu di mana menurut kita semua bahwa di dalam dada itu ada hati nurani, gitu ya. Kalau dadanya rusak, ya atau jantungnya rusak ya sudahlah, gitu ya. Nah, dalam hati nurani itu maka disebut hati nurani. Kenapa disebut hati nurani? Karena nur itu cahaya. Kalau nurani berarti dua cahaya gitu ya. Cahaya apa? Cahaya ilmu dan cahaya iman. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Kalau kalian tidak tahu terhadap suatu persoalan, tanyalah kepada ahlinya. Kalau kalian tidak tahu pada suatu masalah, wala takfu ma laisa laka bihi ilm, jangan mengikuti sesuatu yang kalian tidak tahu tentang masalah itu. Nah, ini sesuatu yang saya kira perlu kita sadari ya. Jadi nurani itu artinya berarti
dua cahaya. Maka kesadaran itu harus diterangi oleh dua cahaya tadi, cahaya ilmu dan cahaya iman. Nah, persoalannya iman itu dari mana? Ya dari ilmu dulu. Ya kita tidak bisa memahami namanya iman kalau tidak punya ilmu. Mana mungkin Anda beriman tapi tidak berilmu. Karena dalam beragama juga la dina liman la aqlalah, gitu kan? Tidak beriman seseorang, tidak beragama seseorang ketika dia katakanlah tidak memiliki akal. Akal lah yang menuntun kita untuk menjadi beriman. Nah, akal bisa beriman kalau diterangi oleh cahaya ilmu dulu, gitu ya. Kita mengenal a, ba, ta, sa, jim, ha, hoda dan seterusnya, atau tadi disampaikan oleh Kang Roheni soal apa namanya huruf hijaiyah itu yang dulu nggak pernah, itu kan karena kita belajar ya mencari ilmu, gitu ya. Nah sehingga kemudian dan ilmu itu menggunakan akal. Kan yang gila mah nggak bisa belajar, ya kan? Nah Anda sekarang, gitu ya. Itu kan tentu karena Anda menggunakan akal Anda. Tapi banyak di antara kita, kalaupun Anda duduk di sini, akalnya juga nggak dipakai. Kenapa? Karena nggak sadar. Posisi duduk di sini, tapi pikirannya di rumah. Itu berarti kan nggak sadar. Sama ketika sholat. Sholat, Allahu Akbar, yang diingat hutang. Yang diingat istilahnya pekerjaan-pekerjaan. Bahkan kalau pengen menemukan sesuatu yang hilang, sholatlah. Karena pada saat itu kita membayangkan mana-mana dan akhirnya ketemu. Gitu ya. Kita berdoa sama Allah juga sama, kadang-kadang nggak sadar. Ya kan? Kita mohon kepada Allah, ya Allah, bantulah aku dalam menyelesaikan urusan-urusanku. Tetapi dalam pikiran kita yang ada adalah, katakanlah teman-teman kita tidak sadar sepenuhnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, baikkanlah nilai-nilaiku. Yang ingat Pak Rohendi, gimana caranya nanti kasih bolu ke Pak Rohendi bisa dapat nilai A, gitu kan? Nah, tidak dengan berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berikhtiar. Ya. Nah, kesadaran tentang itu penting sekali, gitu ya. Antara akal kita, hati kita, ya, dan perilaku kita harus ajeg, nggak bisa setengah-setengah. Jadi sadar secara pikiran, hati, dan perilaku atau tubuh kita juga harus utuh, gitu ya. Nggak bisa misalnya hanya sebagian saja akalnya sadar, tapi kemudian hatinya enggak, dan kemudian perilakunya apalagi tidak. Nah, saya kira itu soal kesadaran yang penting kita tumbuhkan, gitu ya. Kita jaga, gitu. Karena apa? Karena kalau istilah lainnya barangkali sadar itu adalah eling, ya kan? Eling kita. Kita harus eling. Kita harus selalu ingat. Ala bidzikrillah tatmaul qulub. Ya kan? Dan Allah mengatakan juga kepada kita agar kita banyak melakukan zikron, kathiron. Jadi banyak berzikir, gitu ya. Banyak berzikir. Nah kadang kita nggak mau. Bahkan saat kita hari ini, katakan saat ini nih, saya lagi ngomong, kan harusnya tetap bagaimana kita tetap mengingat Allah. Ya kan? Anda belajar di sini tetap mengingat Allah. Bisa nggak? Ya bisa. Gitu kan. Nah itu yang selanjutnya ya saya kira soal hal lainnya adalah soal ilmu pengetahuan yang kadang-kala kita mengabaikan pengetahuan. Ya soal COVID ini banyak orang juga nggak percaya, gitu ya. Banyak orang percaya oh nggak mungkin nih COVID. Oh ini apa istilah konspirasi dan seterusnya. Tidak begitu. Oke lah, oke itu suatu konspirasi, tetapi faktanya ada, gitu ya. Faktanya ada. Nah bagaimana kita mencari solusi agar kita keluar dari pandemi ini? Nah itu kan cara berpikir kita. Ya. Nah, cara beragama kita yang istilahnya cara beragama kita yang didasari oleh ilmu. Tidak berdiri sendiri, oh saya percaya kepada kiai saya, tabe kepada kiai saya atau kepada guru saya, enggak gitu juga. Tapi bagaimana kita juga berpikir kritis terhadap situasi ini. Caranya apa? Dengan ya belajar gitu ya. Kalau enggak tahu ya tanya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun itu. Nah, yang selanjutnya ini ya persoalan cara keberagamaan. Dulu saya sama Kang Roheni diajari, dikasih buku lah. Bukunya itu Islam, kalau nggak salah Islam aktual apa Islam sosial gitu. Ya.
Jadi dalam beragama itu menurut Gordon Allport gitu kalau tidak salah, itu ada cara beragama yang ekstrinsik dan intrinsik gitu ya. Yang ekstrinsik itu agama-agama simbol saja. Anda datang ke masjid, Anda puasa, Anda zakat, Anda sodakoh, atau Anda apa begitu, itu karena pengen dilihat orang. Anda pakai jilbab, ya, Anda pakai kerudung dan seterusnya, itu hanya fashion saja. Ya. Artinya apa? Cara keberagaman Anda tidak sampai kepada perilaku Anda, akhlak Anda. Pakaiannya sih pakaian muslim. Kayak saya kata Kang Rohendi ya pakai peci gitu ya. Sebenarnya bukan karena santri tapi ya apa namanya? Biar kelihatan lebih gagah lagi. NU saya NU saya. DLP Ma'arif saya. Maksud saya hanya simbol saja. Cara berpakaiannya seperti ini tetapi kelakuannya enggak menunjukkan bahwa dia seorang muslim. Nah, itu keberagaman yang ekstrinsik. Nah, biasanya keberagaman yang ekstrinsik ini itu sering muncul sikap-sikap yang radikalisme. Protes kalau masjid kosong, ya kan kayak sekarang. Tapi kalau gara-gara PPKM misalnya masjid kosong, ya kan? Teriak, kenapa masjid kosong? Gitu. Tapi ketika PPKM udah nggak ada, masjidnya tetap kosong juga, gitu kan? Dia protes kenapa harus dirumahkan sholatnya dan seterusnya gitu ya. Tapi ketika di PPKM itu dilonggarkan ataupun ditiadakan juga masjid tetap kosong. Nah, cara keberagaman yang ekstrinsik itu seperti itu. Nah, kemudian ada cara beragama yang intrinsik. Intrinsik itu dia lebih mengedepankan nilai-nilai esensial dari beragama. Ya, bahwa misalnya ya tidak perlu menunjukkan bahwa Anda tuh sering sholat ke masjid dan seterusnya, ada sering sodakoh gitu dan seperti. Karena Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita sodakoh, ya kan, jangan tahu tangan kiri, misalnya begitu ya. Tapi kalaupun kita mau pamer, ya fastabiqul khairat, niatnya supaya orang termotivasi, sah-sah juga, gitu kan. Kan kembali lagi kepada soal hati kita, kesadaran kita, niatnya apa, motivasinya apa. Boleh, bukan orang muslim nggak boleh pamer kalau Anda mau boleh, tapi motivasinya apa. Nah, motivasi untuk itulah yang menjadi dasar bahwa Anda beragama secara ekstrinsik atau intrinsik, yang tahu diri kita sendiri. Nah, cara keberagamaan yang intrinsik itu yang sampai kepada perilaku kita itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ya. Kata Rasul, ada seorang perempuan yang puasa tapi kemudian dia marah-marah ke tetangganya kan. Kata Rasul, Anda tidak berpuasa, silahkan buka. Artinya apa? Gak boleh gitu kan. Gak boleh istilahnya ketika puasa atau ketika tidak puasa pun sebenarnya marah-marah dalam pengertian yang sampai membuli, merusak, menggibah, apalagi memfitnah orang. Gak boleh gitu. Artinya puasanya gak sah. Puasanya dianggap puasa tapi tidak dapat pahala dari Allah SWT. Nah, Islam itu kita sering pahami sebagai agama rahmatan lil alamin. Ini juga teks penafsiran yang mungkin menurut saya juga perlu diluruskan. Kenapa? Ya, karena kita memahami bahwa Islamnya itu sebagai rahmatan lil alamin, sehingga kemudian cara berpikir kita, ini contoh ya. Cara berpikir kita hanya Islam saja yang rahmatan lil alamin. Gitu. Maksudnya apa? Bahwa yang rahmatan lil alamin itu konteksnya bukan agama Islam. Anda baca ayatnya apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ka-nya itu domirnya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahwa yang rahmatan lil alamin itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, apakah otomatis agama yang dibawa oleh Rasulullah itu betul agama Islam dan itu juga menjadi rahmat bagi seluruh alam? Tetapi persoalannya pemahaman kita terhadap Islam yang dibawa oleh Rasulullah sampai kepada kita hari ini reduksinya begitu banyak, ya kan? Ya istilahnya perbedaan-perbedaannya itu menjadi sangat luas dan lebar sekali.
Apakah agama kita hari ini, Islam kita seperti Rasulullah? Belum tentu. Gitu. Nah sehingga kemudian kesadaran kita tentang toleransi terhadap orang lain yang tidak beragama sama dengan kita juga saya kira itu menjadi satu faktor yang harus tumbuh dalam kesadaran kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terlebih kemudian misalnya ya dalam Al-Qur'an Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ajaran sebelum Nabi, kitab-kitab sebelum Nabi juga diakui oleh Islam. Nah, kan katakanlah kitabnya orang Yahudi, kitabnya orang Nasrani itu juga istilahnya tuh sudah ada pergeseran dan seterusnya. Ya sama aja sama Islam. Ya kan? Nah, tinggal bagaimana sebetulnya kalau pesan dari orang-orang tua kita dulu, tokoh-tokoh kita seperti Cak Nur, Gus Dur dan seterusnya, bagaimana kita semua hidup dalam suatu kelompok itu bukan mencari titik perbedaannya, tetapi mencari titik kesamaannya. Jadi kita cari kalimatun sawanya dalam sebuah hubungan sosial kita di antara masyarakat, sehingga kemudian yang ada adalah persatuan dan kesatuan, bukan pertentangan atau konflik di antara kita. Ya. Yang kedua ya adalah bagaimana mendudukkan masalah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Ya. Anda sebagai mahasiswa jangan berperilaku sebagai dosen. Dosen jangan berperilaku sebagai mahasiswa. Ya. Bagaimana menjalankan fungsi dan tugas sendiri-sendiri itu akan menjadi sebuah upaya, sebuah ikhtiar kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta toleransi. Ya. Nah, yang ketiga terakhir yang saya sampaikan juga soal bagaimana mengelola konflik atau mengelola perbedaan itu, memahami yang namanya makna toleransi. Makna toleransi itu bukan berarti kita harus ikut dengan apa yang dilakukan oleh orang yang berbeda dengan kita, tidak seperti itu. Kita harus tetap tegak dengan aturan yang kita yakini benar maupun aturan-aturan kenegaraan atau aturan-aturan masyarakat, norma-norma. Nah, kita sambil mengingatkan kepada mereka dalam artian ini ada suatu konteks perbedaan. Misalnya kita contoh ya ke Bali. Kita bertoleransi dengan nilai-nilai dan tradisi di Bali, gitu kan? Nah, kenapa kita bisa bertoleransi dengan mereka? Ya mereka punya aturan. Apakah kemudian aturan di tradisi di Bali itu bisa didobrak oleh kita gara-gara mereka berpikiran bahwa orang Bali bertoleransi dengan orang-orang yang datang ke Bali. Nah, di Sunda ya, maksudnya di Jawa Barat orang-orangnya bukan, saya pikir juga ini sesuatu yang keliru juga. Kita terlalu toleransi sehingga kemudian tradisi-tradisi kesundaan, tradisi-tradisi baik dari orang tua kita hilang ya, tergerus oleh budaya atau tradisi orang lain. Sementara kita sendiri tidak mampu mempertahankan tradisi leluhur kita. Ini berbahaya. Ya, karena dalam qaidul fikih juga dikatakan al-muhafadzatu ala qadimis shalim al akhdi bil jadidil aslah, kayak begitu ya. Tradisi-tradisi baik yang dari masa lalu ya tetap dipertahankan dengan upaya kita mencari tradisi baru dari masa kini dan masa yang akan datang. Termasuk juga soal tradisi ini layan bagil khuruj min adatin nas illa fil haram. Bahwa tradisi-tradisi yang berkembang sepanjang tidak bertentangan dengan nilai keagamaan ya boleh-boleh saja gitu ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya mudah-mudahan bisa ada tanya jawab di antara kita dan saling melengkapi seperti tadi disampaikan oleh Kang Rohendi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.